pemikiran Gus Dur tentang peradaban ini jarang dikaji, walaupun oleh teman-teman Gus Durian itu malah sibuk dengan urusan yang lain-lain ini. Dan ini soal toleransi, soal apa itu sebenarnya soal kecil sebenarnya. Islam itu harus dibangkitkan dari tradisi. Gitu. Pertama, dia harus bangkit dari kekuatan yang dia miliki sendiri. Dan ini saya kira etos ya, spirit dari Islam Nusantara yang perlu kita kembali rumuskan gitu. Ini Gus Dur sangat optimis ya, bahwa peradaban Islam, mungkin yang dimaksud Islam Nusantara, ini bisa bangkit. Dan bangkitnya ini bahkan bisa menjadi pelopor di dalam peradaban dunia. Nah, saya ingin mengutip dulu teori atau konsep Gus Dur mengenai peradaban. Bagi Gus Dur itu ada tiga peradaban yang sekarang berkompetisi atau sekarang muncul atau dominan. Yang pertama adalah peradaban sinetik ada di itu dari Cina ya, atau Cinaistik mungkin, Cinaistik atau Sino. Peradaban Sino ya, ini peradaban yang dari rumpun Cina ya, dari yang digerakkan oleh agama Konghucu. Kemudian yang kedua ini ada peradaban India atau Hinduistik. Ini juga dominan khususnya di Asia. Dan yang ketiga, Gus Dur punya teori namanya peradaban India. Nah, Gus Dur sepertinya punya satu romantisme sejarah juga, bahwa tiga peradaban ini bisa membendung peradaban yang hegemonik saat ini, yaitu peradaban Barat. Nah, saya mencoba menelaah teks Gus Dur itu, dan yang saya temukan secara hermeneutik ya, saya coba menafsir bahwa idiom peradaban Barat itu bagi Gus Dur identik dengan kapitalisme monopoli yang ada sekarang. Ya. Jadi Gus Dur sepertinya punya harapan bahwa tiga peradaban ini bisa bersinergi untuk membendung ini. Nah, ini teori geopolitik kebudayaannya Gus Dur. Nah, tapi yang menarik, Gus Dur sebenarnya tidak banyak fokus ke peradaban Cina dan India, tapi beliau fokus pada peradaban Islam. Dan di sini lagi-lagi memang satu hal yang menarik komentar Gus Dur, bahwa Islam itu harus dibangkitkan dari tradisi. Gitu. Pertama, dia harus bangkit dari kekuatan yang dia miliki sendiri. Dan ini saya kira etos ya, spirit dari Islam Nusantara yang mungkin perlu kita kembali rumuskan gitu. Dan contoh yang banyak dikutip Gus Dur itu sebenarnya kebangkitan dari tradisi sufistik, tradisi tasawuf. Bahkan beliau memberi contoh bahwa kebangkitan demokrasi itu biasanya diiringi dengan kebangkitan peguyuban sufi atau komunitas-komunitas tasawuf, misalnya ahli thariqah atau para sufi yang lain. Nah, ini saya kira menarik, dan beliau berkomentar bahwa masih banyak tantangan peradaban hari ini. Misalnya kita di setiap titik atau wilayah yang diklaim sebagai peradaban Islam, seperti di Pakistan, itu dia memberi contoh aktual tahun itu ya. Di Indonesia juga tantangannya masih besar. Misalnya persoalan demokrasi, ketidakadilan, ketimpangan ekonomi, kemudian lunturnya solidaritas, dan pemahaman agama yang semakin formalistik dan cenderung memecah belah daripada menimbulkan prioritas baru. Oke, saya kira saya setuju saja dengan beberapa pemikiran dari Gus Dur. Analisa beliau memang belum tuntas juga. Gitu. Jadi saya kira ini sambung menyambung juga dengan sejumlah perhatian yang Gus Dur. Sayangnya pemikiran Gus Dur tentang peradaban ini jarang dikaji, walaupun oleh teman-teman Gus Durian itu malah sibuk dengan urusan yang lain-lain ini. Dan ini soal toleransi, soal apa itu sebenarnya soal kecil sebenarnya. Kalau peradabannya sudah dibenahi, karena peradaban ini kan ibarat arasnya budaya gitu, kubah ya. Jadi payung
ini tatanan virtual dari struktur-struktur yang ada sekarang. Nah, ini rupanya masih belum banyak digali. Bagi Gus Dur memang mengimpikan begini, kurang lebih. Wawasan, ini bahasa Gus Dur, wawasan kemanusiaan yang lebih relevan dengan kebutuhan universal dari kehidupan umat manusia di kemudian hari. Jadi, Islam yang cocok untuk peradaban milenial, bahkan peradaban masa depan, itu bagi Gus Dur adalah Islam yang bisa menjawab kebutuhan universal umat manusia. Nah, ini konsep Gus Dur ya. Dan saya punya kritik bahwa konsep ini saya akan menyebutnya konsep yang antroposentrik. Jadi antroposen itu di dalam tradisi ilmu sosial itu perspektif yang menempatkan manusia itu sebagai pusat. Ya. Jadi manusia membuat peradaban, dia menilai dirinya sendiri, dia menilai juga kesalahan dan mengevaluasi kesalahan dan kekurangannya, lalu dia menciptakan rumus-rumus atau solusi-solusi untuk dirinya sendiri. Nah, ini buat saya tidak memadai. Dan ini kritik saya nanti di bagian terakhir tentang perlunya menggeser orientasi antroposentrik ini, ya, orientasi antroposentrik ini ke orientasi yang lebih luas, yaitu orientasi ekosentrik atau kosmosentrik. Kalau ingin tahu, saya kira mengenai bagaimana peradaban hari ini dikonsepsi, kita saya kira bisa baca ya di buku Noah Harari ya yang terkenal, Sapiens misalnya. Saya kira itulah potret peradaban hari ini, dan berbicara tentang peradaban ini sebenarnya tidak lepas dari siapa juru bicaranya, relasi kuasanya. Jadi kalau Anda katakanlah orang Barat berbicara tentang peradaban, maka Anda berbicara dari sudut pandang sebagai peradaban menurut orang Barat misalnya. Dan saya kira istilahnya peradaban hari ini tergantung siapa juru bicaranya. Makanya ketika kita bicara Islam Nusantara, kita mencoba menggeser itu. Kita melihat kita sebagai juru bicara, bukan kita sebagai kabel saja gitu, tapi kita juru bicara, kita yang pegang mic gitu, kita yang megang mikrofon. Artinya kita menjadi juru bicara peradaban-peradaban atau corak-corak kehidupan yang terpinggirkan, bahkan mungkin tertindas ya di era hari ini. Saya kira kalau di situ agak beres, sebenarnya kita baru bisa bicara misalnya keberpihakan kita kepada masyarakat adat. Karena saya kira kalau bicara kelompok yang tertindas, yang terpinggirkan, ini tidak lepas dari adanya perebutan siapa yang menjadi juru bicara hari ini. Nah, di sini saya menyarankan kawan-kawan mengkaji secara kritis coba buku Homo Sapiens itu. Karena di Homo Sapiens itu tergambar memang cara khas imperialisme itu sendiri sebenarnya. Ya. Ada 3 teori yang ini teorinya Noah Harari, Yuval Noah Harari. Gus Harari ini, bukan. Ini teorinya, jadi segala sesuatu di dunia ini mengklaim universal, ya. Jadi ada 3. Pertama ada imperium universal, ada agama universal, dan ada uang universal. Dan sepanjang sejarah yang terbukti menang itu adalah sekarang ya hari ini adalah uang universal yang disebut universal money, dia menyebutnya. Nah, ini saya kira pandangan yang khas mengenai kondisi peradaban hari ini. Ada beberapa tesis dari Harari, saya akan kutip dulu beberapa. Jadi karena ini buat saya lawan tanding sebenarnya bagi Islam Nusantara hari ini kalau kita mau bicara tentang peradaban. Termasuk saya kira bicara pada tataran yang lebih kecil lagi nanti pada tataran lokal ya. Jadi cara pandang ini yang harus didudukkan dulu. Apakah kita berkiblat kepada imperium universal, kepada uang universal, atau kepada agama universal? Dan agama universal seperti apa yang penting kita tumbuhkan. Nah, di sini Harari punya beberapa tesis ya. Saya ingin mengutip dulu beberapa. Pertama, bagi dia ada konflik
yang tidak bisa didamaikan antara teisme versus humanisme sekuler. Jadi teisme itu pandangan bahwa manusia ini harus bertuhan dan mendasarkan segalanya pada kehendak Tuhan, pada penghargaan terhadap nilai-nilai ketuhanan dan seterusnya. Ini tidak akan cocok dengan pandangan Homo sapiens, artinya manusia sebagai subjek yang berpikir dan percaya pada kemajuan, yaitu humanisme sekuler. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, sentralitas revolusi ilmu. Artinya, dan ini pernah sudah dialami di Eropa. Nah, ini ada sejumlah rumus saya kira yang menarik. Pertama, revolusi sains itu didukung oleh tiga aspek. Pertama, kekuasaan, kemudian yang kedua sumber daya, dan yang ketiga penelitian. Nah, jadi secara sederhana, sebenarnya skemanya ini dua kutub, antara sains dan imperium. Di sini ada contoh misalnya dua ilmuwan Inggris ya, Britania saat itu, yang bernama William Jones misalnya atau Henry Rawlinson. Ini ahli Sanskrit dan ahli Persia. Ini yang menjadi cikal bakal saya kira dari Orientalisme, yaitu dia mempelajari budaya lokal untuk kepentingan imperium. Dan kalau kita lihat memang kata kuncinya tetap memang budaya juga di sini, karena ketika sains, ya termasuk di dalamnya ilmu-ilmu budaya, ilmu bahasa misalnya, termasuk ilmu-ilmu pernaskahan dan seterusnya, ini dipakai untuk kepentingan imperium, maka yang terjadi adalah suatu revolusi sains ya, yaitu ketika ilmu pengetahuan dipakai untuk kepentingan negara. Nah, tentu kita ingat diktum klasik dari Francis Bacon yang mengatakan bahwa knowledge is power, pengetahuan adalah kekuasaan. Nah, ini saya kira sangat diamini betul oleh Harari, dan ini saya kira rumus peradaban modern hari ini. Jadi pengetahuan itu adalah kekuasaan, sains itu adalah partner kerja dari imperium. Dan yang ketiga adalah ini yang saya kira sangat vulgar ya, dikemukakan di dalam historiografi peradaban modern seperti ditulis Harari ini. Manusia itu menjadi Tuhan ya, menjadi Tuhan artinya deifikasi manusia, penuhanan manusia melalui kemajuan ilmu. Nah, ini saya kira nanti teman-teman bisa dibaca sendiri. Nah, saya ingin masuk ke Islam Nusantara. Bagaimana Islam Nusantara ini bisa saya kira mengambil alih ya, menjadi juru bicara peradaban hari ini